Shalom, kekasih Kristus, umat Allah yang diberkati Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program Bible Study, di mana kita akan dibawa Tuhan untuk semakin masuk di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Sehingga kita bisa menyembah Dia karena kita kenal Allah kita itu siapa. Sebuah kombinasi yang luar biasa ketika firman disampaikan, hadirat Tuhan turun karena umatnya menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana perjalanan hidup Abram bersama dengan keponakannya Lot. Setelah mereka keluar dari Haran, pernah menjadi pengungsi di Mesir, lalu mereka mengalami terobosan yang luar biasa sehingga diberkati. Namun di tengah-tengah mereka mendapatkan atau menikmati berkat itu, masalah timbul. Jadi rupanya masalah bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang tidak diberkati, dalam tanda petik ya, kurang mendapat berkat. Bahkan orang yang diberkati berlimpah sekalipun tetap ada masalah. Nah, seperti apa masalah Abram dan Lot ini, saudara? Sebelum kita renungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Allah. Kita minta pengurapan dari Tuhan, supaya kita mengerti maksud firman Tuhan ini buat kita semuanya. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Hinalarama shekera larabo, inamata kayara laraba yara laraba yara bayara bayara, hinalaraba yara laraba yara laraba 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 laraba. Jesus, 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 Jesus. Yesus makin bertambah, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semakin berkurang
semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami sembah Allah yang setia, Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu. Engkau Allah yang berkuasa. Allah El Shaddai, Allah El Shaddai. Kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu nyata. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku
kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikut Yesus. Kami mau mengiring Engkau, menjadi hamba yang setia, menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Ini kami Tuhan, yang kami perlukan kekuatan dari-Mu, kekuatan dari-Mu Tuhan, kuasa-Mu Yesus, itu yang memampukan kami untuk berjalan dalam rencana-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Seperti apa yang kami pujikan pada malam hari ini, mengiring Yesus itulah kerinduan kami. Mengikuti Yesus itulah kerinduan kami. Seperti Abraham taat kepada kehendak Allah dan mendapatkan janji-janji Allah dengan sepenuhnya, demikianlah kami mau taat mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Supaya apa yang Kau janjikan itu tergenapi di dalam hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu, ini umat-Mu yang taat dan setia. Sebentar Kau akan berfirman, jadikan kami mengerti rencana-Mu ya Tuhan. Terangi budi kami, terangi pikiran kami, terlebih terangi hati kami oleh terang kuasa Roh Kudus itu. Supaya kami betul-betul mengerti kehendak Allah untuk kami lakukan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin.
Baik saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan meneruskan tentang kisah Abraham. Namanya dulu Abram, ya, yang dipanggil Allah keluar dari kenyamanan, dari Ur Kasdim dan Haram untuk menuju ke tanah perjanjian. Abram meninggalkan kehidupan lamanya, cara-cara dunia yang dilakukan oleh keluarga dan orang tuanya untuk mengikuti sepenuhnya tuntunan dan rancangan Tuhan. Bersama dengan Sarah istrinya dan Lot keponakannya, Abraham sempat mengungsi ke Mesir. Namun Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, ya. Tuhan kembalikan seluruh harta benda yang mungkin pernah terlepas dari tangannya. Sekarang pada posisi Abram dan Lot sangat diberkati. Namun tidak serta-merta orang yang diberkati Tuhan itu mengalami masalah atau tidak ada masalah. Mereka tetap mengalami masalah, saudara. Namun bagaimana caranya mereka bisa keluar dari masalah dan siapa yang dituntun Tuhan? Siapa yang melihat rencana Allah dengan jelas dan benar? Itulah yang akan selalu diberkati Tuhan. Kita akan membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-13. Pada perikop Abram dan Lot berpisah. Sejak mereka dari Haran, mereka selalu bersama-sama. Setelah mereka diberkati, lalu mereka berpisah. Nah, kisahnya seperti apa? Saya akan bacakan, nanti akan saya jelaskan hal-hal yang penting buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya. Banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Jadi ketika Abram sudah diberkati mendirikan mezbah, ya, dia panggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itulah terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Jadi Abram bermasalah dengan Lot karena gembala-gembala domba mereka, gembala-gembala ternak mereka rebutan tanah untuk makanan, ya, tanah ladang untuk makanan hewan-hewannya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Dan jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti tanah Tuhan, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih bagiannya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetapkan di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara, dari apa yang kita baca ini kita belajar sekarang, ya. Ketika Abram diberkati bersama dengan Lot, keponakannya itu, mereka kaya raya, ternaknya banyak, perak dan emas tidak terhitung jumlahnya.
Namun kondisi ini tidak serta-merta meniadakan masalah. Ya. Sebab apa saudara? Sebab pada waktu itu gembala-gembala Lot dan gembala-gembala Abraham itu bertengkar. Memperebutkan ya, mungkin padang rumput di mana ternak bisa makan dengan tenang di situ. Ini persoalan serius saudara. Ini persoalan serius. Namun inisiatif Abraham berkata bahwa jangan sampai kita ada konflik. Masalah ini harus segera diselesaikan. Karena kita ini kerabat. Abraham menganggap bahwa kekerabatan dengan Lot itu tidak bisa dihapuskan hanya gara-gara pertengkaran gembala-gembala mereka. Pelajaran buat kita semuanya bahwa kekayaan, kelimpahan, berkat yang kita terima tidak serta-merta membuat kita kehilangan kerabat atau keluarga. Justru semakin kita diberkati, kita harus terikat, mengikat kuat, erat hubungan antara kita dengan kerabat atau keluarga kita. Nah, ini yang terjadi saudara. Ketika Abraham melihat itu, dia panggil keponakannya, Lot, kamu tahu masalahnya kan? Ya om. Om punya jalan keluar apa? Begini deh. Kita tidak bisa lagi bersama-sama karena harta kita banyak. Gimana kalau misalnya kamu memilih tempat? Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Wah, ini sebuah pelajaran saudara bahwa seorang paman yang harusnya didahulukan. Tradisi kuno sampai dengan sekarang. Itu orang tua yang didahulukan. Paman dan keponakan harusnya pamannya dulu yang memilih. Harusnya kan Abraham pilih, aku ke kanan maka kamu ke kiri. Kalau aku ke kiri kamu ke kanan, harusnya kan begitu. Tapi tidak terhadap Abraham. Abraham mempersilahkan Lot memilih duluan. Waktu saya renungkan saudara, saya itu mendapatkan sebuah rema itu seperti ini. Bagi Abraham tidak bermasalah dia mau ke kiri atau ke kanan karena dia sudah pegang janji Allah. Bagi Abraham tidak menjadi hal yang memusingkan dirinya. Bukan sesuatu yang menakutkan. Entah dia ke kiri atau ke kanan. Sebab kemanapun dia melangkah, Tuhan pasti memberkati. Ini pelajaran buat kita semuanya. Selama engkau hidup di dalam kebenaran. Engkau hidup di dalam perjanjian Allah. Engkau setia mengikuti setiap perintah Allah. Maka tidak masalah kita ditempatkan di mana. Karena kemanapun kita melangkah, Tuhan selalu memberkati kita sesuai dengan janjinya. Jadi sebenarnya nggak masalah bagi Abraham. Ini bukan masalah gengsi, ini bukan masalah kedudukan sebagai paman terhadap keponakan. Tapi ini sedang memberikan pelajaran buat kita semuanya. Kemanapun saya mendapatkan tempat, dimanapun kami berada, selama tetap ada bersama dengan Tuhan, Tuhanlah yang akan memelihara dan memberkati kita. Nah sekarang mari kita lihat dari sisi Lot saudara. Lot itu dengan mata jasmaninya melihat bahwa lembah Yordan itu penuh dengan rumput yang hijau. Penuh dengan makanan ternak yang menjanjikan kelangsungan hidup peternakannya. Dia lihat tempatnya subur. Ya, mata jasmaninya melihat tempat itu subur penuh dengan rumput. Tetapi dia tidak melihat bahwa di dekat rumput yang hijau itu terletak kota yang akan dikutuk Tuhan. Yang akan dihukum Tuhan. Kota itu adalah Sodom dan Gomora. Firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah.
Manusia melihat ya dengan matanya, tapi Allah melihat dengan hati. Artinya Allah melihat jauh ke depan. Sodom dan Gomora itu kota yang sangat jahat dan berdosa. Itu menjadi target Tuhan untuk dihancurkan, untuk dikutuk, untuk dihukum. Namun Sodom dan Gomora memberikan sebuah pemandangan yang elok bagi Lot. Dan kegagalan Lot untuk melihat dan menentang kejahatan itu mendatangkan kematian dan tragedi dalam kehidupan keluarganya. Dari sini kita bisa melihat dua tokoh ini, saudara. Yang satu Abraham, saya katakan tadi. Nggak masalah dia ditempatkan di mana. Selama dia bersama dengan Tuhan dan Tuhan menyertainya, berkatnya pasti dilimpahkan. Perkenanannya pasti akan kita terima. Tapi menjadi masalah bagi Lot karena dia memandang dengan mata jasmani. Dia tidak tahu bahwa Sodom dan Gomora itu adalah kota yang akan dihukum Tuhan. Ya, si Lot sudah memilih di sana. Abraham sudah memberikan haknya kepada Lot untuk memilih duluan. Dan keputusan Lot tinggal di sana. Itu suatu keputusan yang salah. Lagi-lagi pelajaran buat kita, saudara. Sebelum saudara memutuskan mau berbuat apa, mau melakukan apa, mau tinggal di mana, mau bisnis apa, apapun yang akan kita putuskan kita lakukan, lihatlah dengan cara Allah melihat. Jangan hanya karena melihat rumput yang hijau, namun di baliknya ada bahaya yang mengintai kita. Jangan hanya melihat peluang-peluang yang rasanya ini tempat basah buat kita. Namun di baliknya ada dosa yang sedang mengintip. Mari lihat dengan kacamata Tuhan. Dan pastikan bahwa kita berjalan di dalam janji-janji Allah. Maka kemanapun kita melangkah, dimanapun kita ditempatkan, entah ke kiri atau ke kanan, nggak masalah buat kita. Sebab selama Tuhan bersama dengan kita, berkatnya juga akan bersama-sama dengan kita. Nah saudara, kegagalan Lot untuk memilih tempat yang berkenan atau tempat yang tidak ada dosa di situ adalah kegagalan pribadi dia. Karena mereka atau Lot, keluarganya nanti suatu saat akan mengalami masalah yang besar. Mengalami masalah yang besar. Kalau kita terus baca saudara, Lot itu mula-mula hanya berkemah di dekat Sodom. Mula-mula hanya berkemah di luar Sodom. Belum menjadi warga negara Sodom. Belum punya KTP atau KK Sodom. Mula-mula berkemah. Tapi nanti berikutnya, peristiwa berikutnya dia sudah menjadi warga negara Sodom. Hal ini mengingatkan kita. Ya mungkin kita enggak kok, aku enggak terlibat di dalam korupsi itu. Aku enggak terlibat di dalam dosa itu. Ya, aku cuman main-main kok. Nah ini hati-hati saudara. Seperti Lot kemah di luar Sodom. Namun berikutnya dia menjadi warga negara Sodom. Itu mengingatkan kita, jangan main-main dengan dosa. Ya, di dalam salah satu frase doa Bapa kami, ya, jauhkanlah kami daripada yang jahat. Artinya kalau kita tahu itu tempat kejahatan, kalau kita tahu itu potensi tempat yang akan dihukum Tuhan, jangan dekat-dekat. Kalau kita tahu itu tempat di mana Tuhan akan mencurahkan amarahnya, tempat maksiat, jangan dekat-dekat. Doa kita jauhkanlah kami dari yang jahat adalah bentuk dari kita berjaga-jaga. Jangan memilih, jangan memutuskan pergi. Mungkin hanya sekedar tinggal sementara, jangan. Apalagi menetap seperti Lot menetap di Sodom. Pada akhirnya nanti Lot akan dihukum, mengalami penghukuman dari Tuhan. Karena Sodom dan Gomora akan dihancurkan
lewat hujan api dan belerang itu, saudara. Hari ini kita belajar. Pastikan saudara tinggal bersama dengan Yesus. Pastikan saudara tetap mengikuti rencana-rencana Allah. Pastikan saudara dan saya ada di dalam penyertaan Tuhan. Entah ke kanan atau ke kiri, Tuhan pasti akan menyertai kita. Ya, ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Nah, saya tutup dengan sebuah pengertian begini, saudara. Ketika Tuhan berfirman kepada Abram, Dia menjanjikan kepada Abram dan keturunannya itu sangat banyak. Sangat banyak. Terhadap janji Allah ini, Abraham tidak pernah lalai. Tidak pernah keluar dari perjanjian Allah. Ya, Tuhan bilang begini, pandanglah sekelilingmu. Ya, pandanglah sekelilingmu. Semuanya aku akan berikan kepadamu. Itu di ayat 14-17. Tuhan menjanjikan bahwa semua yang ada di sekeliling Abraham akan menjadi miliknya. Bahkan nanti keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Pasti di tepi pantai. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan dipakai Tuhan. Yang berpegang kepada perjanjian Allah. Tidak mengingkari, tidak keluar dari janji Allah. Maka seluruh berkat yang dijanjikan akan diterima penuh. Akan diterima penuh oleh Abraham. Jadilah manusia-manusia beriman seperti Abraham. Dipakai Tuhan. Bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain. Pastikan saudara Anda bersama dengan Tuhan. Jangan mendekati pencobaan. Mungkin sekedar berkemah. Jangan saudara. Jauh. Kalau itu bahaya, lari menjauh. Kalau itu akan dimurkai Tuhan, lari menjauh. Kalau itu tempat maksiat, lari menjauh. Supaya engkau dan keturunanmu diberkati Tuhan. Amin. Sebab kita ini biji mata Tuhan. Kita ini adalah umat kepunyaan Tuhan. Sebelum kita berdoa, persiapkan hatimu dengan mengangkat pujian ini. Bahwa kasih setia Tuhan itu sungguh besar buat kita semuanya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini,
matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, 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 haleluya. Inilah kami Tuhan, umat pilihan-Mu, biji matamu. Engkau memilih kami dan Engkau berjanji seperti Engkau memilih Abraham dan berjanji akan menerima berkat-berkat baik Abraham maupun keturunannya. Abraham memiliki kepastian bahwa Allah akan menyertai dia. Itulah sebabnya dia tidak takut terhadap apapun juga. Bahkan ketika Lot memilih terlebih dahulu, Abraham tidak takut. Abraham tidak pernah takut kehilangan apapun. Sebab selama Allah bersama dengan dia, kemanapun dia melangkah, Tuhan pasti akan memberkati. Kami juga belajar dari Lot yang melihat pemandangan indah hanya lewat kacamata jasmaninya. Lewat pemikirannya saja. Seolah-olah itu penuh berkat. Seolah-olah tempat itu sangat menjanjikan berkatnya. Tapi dia tidak tahu bahwa di balik itu ada Sodom dan Gomora, ada tempat maksiat, ada ketidakbenaran yang sedang menjadi sasaran murka Allah. Bapak, kami nggak mau seperti Lot, mendapatkan tempat yang nyaman sementara, mendapatkan berkat sementara, selebihnya akan dimurkai Tuhan, akan mendapatkan kesulitan dan kesengsaraan. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami untuk melihat cara memandang seperti Engkau memandang. Supaya pilihan kami tidak salah. Supaya keputusan kami tidak salah. Seperti kami berdoa dalam Bapa kami, jauhkanlah kami daripada pencobaan-pencobaan. Seperti inilah. Jauhkanlah kami tinggal di daerah Sodom dan Gomora. Walaupun itu penuh dengan rumput yang hijau. Penuh dengan janji-janji yang memberkati. Tapi kalau itu dekat dengan tempat maksiat, kami tidak akan tinggal di situ. Kami pastikan kami akan seperti Abraham. Dia tinggal bersama dengan Allah dan Allah bersama dengan dia. Maka di tempat manapun berkat Allah pasti dicurahkan. Terima kasih Bapak untuk pelajaran malam hari ini. Kami mengerti sekarang mengapa ada pemisahan antara Lot dan Abraham. Supaya nyata benar mana yang melihat lewat kacamata Tuhan dan mana yang melihat lewat kacamata manusia jasmania. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu. Kalau hari ini atau dalam masa-masa mereka memilih untuk tinggal di mana, memilih untuk bisnis apa, memilih untuk apapun juga, pastikan anak-anak-Mu melihat lewat kacamatanya Tuhan. Dan pastikan anak-anak-Mu tinggal bersama dengan Engkau dan Engkau bersama dengan kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Berkati para suami, para istri, anak-anak. Berkati orang tua. Berkati semua yang hadir pada malam hari ini. Tanpa terkecuali Engkau akan mengurapi kami, memberkati kami, menyertai kami. Bahkan di tempat-tempat kami bekerja, beraktivitas, kami melayani,
kami tetap ada di dalam kawasan berkat Allah. Bukan kawasan maksiat, kawasan yang tidak berkenan kepada Allah itu. Terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat Tuhan lepaskan. Allah mampu melakukan perkara-perkara yang besar untuk membawa anak-anaknya penuh dalam kemuliaan dan berkat-berkat ilahi. Kami akan berpisah, namun sebelumnya kami akan mengangkat hati kami untuk menerima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekiranya engkau mendengarkan firman Tuhan disampaikan pada malam hari ini, untuk terus tinggal bersama dengan Allah dan memilih pilihan yang tepat bersama dengan Tuhan, maka segala berkat ini akan turun ke atasmu. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tangga dan keluargamu, diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, umur panjang di tangan kananmu, berkat dan kemurahan di tangan kirimu. Apa saja yang kau lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat malam, selamat beristirahat di dalam naungan tangan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Yesus memberkati.